Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang hadir pada kesempatan pagi yang penuh bahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Sholawat serta salam selalu kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaatnya kita nantikan di yaumil akhir nanti. Baiklah, tema yang akan saya sampaikan tentang perlindungan anak. Baiklah, hadirin sekalian, anak-anak adalah titipan dari Allah yang patut kita syukuri, mengingat kita semua tentang betapa harganya anak-anak dalam kehidupan kita adalah anak-anak masa depan bangsa, penerus cita-cita dan harapan kita. Oleh karena itu, kita diingatkan dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, lindungilah, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayat ini seperti alarm spiritual. Jaga dirimu, jaga keluarga, jangan biarkan anak-anak membakar jiwa-jiwa yang kau cintai. Bentuk perlindungan paling sejati, mendidik anak dengan iman dan nilai-nilai kebaikan. Perlindungan anak bukan hanya bertanggung jawab orang tua, tetapi tanggung jawab kita semua sebagai masyarakat, sebagai sosok yang melek akan perlindungan anak, baik fisik, emosional, maupun secara belajarnya. Eksploitasi anak dalam bentuk apapun, termasuk pekerjaan anak yang berbahaya, harus dihentikan. Kita sebagai orang tua harus mengawasi anak dengan lebih memberikan waktu. Di negeri ini banyak sekali kasus kekerasan fisik maupun seksual yang dilakukan atau menimpa kalangan anak hingga remaja. Kurangnya kesadaran, pengawasan dari pemerintah dan orang-orang dewasa adalah salah satu kunci mengapa kasus ini marak dan kerap terjadi. Kita diingatkan kembali hadis riwayat Tirmizi, "Mala yarham la yurham." Barang siapa tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Kasih sayang adalah rantai emas. Siapa yang memutusnya akan kehilangan kehangatan dari langit. Anak-anak bukan milik kita sepenuhnya. Mereka hanyalah benih langit yang ditanamkan di ladang hati kita. Tugas kita bukan membentuk mereka menjadi salinan diri kita, namun membimbing mereka menemukan jati diri mereka sendiri. Perlindungan kita sendiri harus memberi perlindungan, cinta dan cahaya petunjuk darinya. Kelalaian terhadap masalah ini sangat mudah memicu gangguan dalam tubuh kembang psikologis anak. Perlindungan mental tidak bisa dilakukan dengan cukup membuat masa depan mereka lebih lagi dalam bentuk kebaikan dan sikap dan adab. Masa depan mereka melek akan perlindungan anak. Tentunya kita harus sadar bahwa anak-anak harus dilindungi dan bentuk kekerasan baik fisik, emosional maupun seksual. Eksploitasi anak
bentuk apapun, termasuk memperkerjakan anak yang berbahaya, harus dihentikan. Di negeri ini, banyak sekali kasus kekerasan fisik maupun seksual dilakukan, menimpa kalangan anak hingga remaja. Kurangnya kesadaran pengawasan dari pemerintah dan orang-orang dewasa adalah salah satu kunci mengapa kasus ini masih kerap terjadi. Kita diingatkan hadis riwayat Tirmizi, "Mala yarham wala yurham." Barang siapa yang Allah tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Kasih sayang yang rantai emas, siapa yang memutusnya akan kehilangan kehangatan dari langit. Anak-anak bukan memiliki penuh kita, mereka hanyalah benih langit yang ditanam di ladang hati kita. Tugas kita hanya membentuk mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Tugas kita bukan membentuk mereka jadi salinan diri kita, tapi membimbing mereka menemukan jati diri mereka dengan perlindungan cinta dan cahaya petunjuk darinya. Kelalaian terhadap masalah ini mudah gangguan dalam tubuh kembang psikologis anak. Perlindungan mental tidak bisa dilakukan dengan cukup membuat mereka senang, dengan mereka menjadi taruhan atas perilaku yang tidak baik. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 9, وَلْيَحْشُرُوا الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ وَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya mati meninggalkan setelah mereka keturunan yang lemah, mereka khawatir terhadapnya, maka bertakwalah dan berbicara dengan tutur kata yang benar dalam hal menjaga hak keturunannya. Selanjutnya, permasalahan yang masih merugikan perlindungan kualitas anak untuk tumbuh kembang adalah terkait pendidikan dan kesehatan. Kedua hal ini adalah hak dasar setiap anak. Orang tua dan pemerintah perlu memastikan setiap anak bisa mengenyam ilmu. Takut adanya kemudian putus sekolah. Dengan begitu, mereka bisa mudah meraih cita-cita mereka yang diimpikan. Bagaimana sekarang banyak sekali adab dan sopan santun itu kurang dari lingkungan sekolah maupun lingkungan keluarga, yang mana perlu lebih perhatian kepada anak-anak didik kita agar nantinya menjadi orang yang lebih beradab dan mempunyai sopan santun yang baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dapat melindungi anak-anak didik kita. Terima kasih atas perhatiannya. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum